Mari kita bersama-sama membuka Alkitab, Perjanjian Baru, Injil Lukas, Perjanjian Baru Injil Lukas, pasal yang kelima. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia, yaitu Yesus, mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan dengan baik, serta mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang diberikan oleh majelis kepada saya yaitu Yesus dan orang kusta. Jikalau kita memperhatikan Lukas pasal 5 dari ayat 12 sampai ayat yang ke-32, di sana mencatat 3 hal. Yang pertama, yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan yang ketiga, Yesus memanggil seorang yang bernama Lewi, yaitu pemungut cukai. Jika kita melihat 3 hal ini, kita tidak melihat suatu hubungan yang nyata satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, jikalau kita memperhatikan isi dari ketiga peristiwa ini, ketiganya menuju pada suatu pokok yang sama. Ketika Tuhan memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, perhatikan saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pemungut cukai itu identik orang yang berdosa. Sebab pemungut cukai dianggap adalah seorang pengkhianat
menjual negaranya kepada bangsa yang lain, melakukan banyak dosa, maka di pandangan manusia ia adalah orang yang berdosa. Di pandangan Tuhan setiap orang adalah berdosa. Maka mereka pemungut cukai memerlukan tabib atau dokter rohani yang menyembuhkan penyakitnya, yaitu dosanya. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang sehat memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Dan Tuhan seterusnya berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang tidak benar. Ini ditujukan tidak saja kepada Lewi, pemungut cukai, yang dianggap seorang berdosa. Jika kita melihat kedua peristiwa yang sebelumnya, menyembuhkan kusta dan menyembuhkan orang yang lumpuh, di sini Tuhan Yesus juga akan menekankan satu kebenaran, yaitu mereka memerlukan pentahiran, pengampunan, dan supaya mereka diselamatkan. Di dalam masyarakat orang Yahudi, orang yang kusta dianggap ia adalah najis. Orang yang lumpuh dianggap orang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Itu seperti orang Lewi pemungut cukai dan dosa. Mereka adalah orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Mereka boleh dikatakan orang yang disisihkan, dipinggirkan, tidak diperhatikan. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan ingin menyatakan satu kebenaran. Orang yang tidak dianggap oleh orang lain, yang disisihkan oleh orang lain, Tuhan Yesus mengulurkan tangan yang maha kasih, menerima mereka, menyembuhkan mereka. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya hanya ingin bersama-sama saudara-saudara merenungkan Yesus dan orang kusta ini. Pertama, kita harus mengetahui keadaan dari orang kusta ini. Menurut hukum Musa di dalam perjanjian lama, orang yang berpenyakit kusta, ia adalah orang yang tidak bebas. Ia tidak dapat kemana saja ia mau. Ia juga tidak dapat mengerjakan apa saja yang ia inginkan. Orang ini harus diisolasikan, disingkirkan. Tidak boleh ada hubungan dengan orang lain. Tidak saja demikian. Pada saat itu, penyakit kusta boleh dikatakan adalah semacam penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Maka jika seorang sudah kena penyakit kusta, maka baginya ia adalah orang yang sudah tidak ada pengharapan. Ia dikucilkan oleh masyarakat. Ia juga dikucilkan oleh keluarganya. Dan ia tidak dapat kebaik Allah untuk berbakti kepada Allah. Dari sini kita dapat membayangkan kehidupan orang yang kena kusta adalah kehidupan yang menderita. Ia dihina, ia dibenci, ia disingkirkan. Maka bagi orang yang kena kusta, boleh dikatakan ia lebih baik mati daripada hidup. Tidak saja demikian. Orang yang kena penyakit kusta mempunyai satu tanggung jawab, yaitu setiap kali melihat ada orang datang, ia harus berteriak dengan suara nyaring, najis, najis.
Dengan ini untuk mengingatkan orang itu jangan mendekat. Sebab mereka adalah orang yang kena kusta yang najis. Siapa yang menyentuh orang kusta, maka ia akan menjadi najis. Maka dari sini kita dapat mengetahui orang yang kena penyakit kusta tidak saja tubuh jasmaninya menderita, ia batinnya juga menderita. Maka ada seorang dokter yang bernama McDonald. Ia adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit kusta. Di dalam satu makalahnya, di dalamnya ada tertulis tulisan yang begini. Seorang kusta, batinnya itu menderita. Penderitaan batinnya itu lebih hebat dari penderitaan tubuh jasmaninya. Ia tidak saja menderita, ia dihina, tidak disukai oleh orang lain. Maka di dalamnya terdapat suatu perasaan yang begitu malu. Merasa ia adalah seorang yang hina. Oleh sebab itu, di dalam benak pikirannya selalu timbul satu pikiran untuk menghabisi sendiri, membunuh dirinya sendiri. Dan tidak sedikit orang yang kena penyakit kusta mengakhiri hidupnya dengan cara ini, yaitu bunuh diri. Dan tulisan ini kita dapat melihat seorang yang kena penyakit kusta, penderitaannya itu adalah amat sangat hebat. Tidak ada orang yang mengerti. Di Lukas pasal 5 tadi membicarakan seorang kena penyakit kusta. Di sini dikatakan penuh kusta, yaitu menunjukkan seluruh tubuhnya sudah kena kusta. Tidak ada satu tempat yang tidak ada kustanya. Penderitaannya kita bisa membayangkannya. Mungkin ia pernah mendengarkan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mungkin di dalam benak pikirannya timbul satu pengharapan, kapan aku bisa ketemu Yesus dan mengharapkan disembuhkan. Ia juga mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang dibenci oleh orang lain. Dengan berjalannya waktu, karena begitu menderita, dibenci, ditakuti oleh orang lain, mungkin di dalam benak pikirannya sendiri ia juga timbul satu pikiran, benci akan dirinya sendiri. Mengapa aku kena penyakit kusta ini? Tetapi Alkitab mengatakan ketika Yesus datang ke kota itu, penyakit kusta ini tahu Yesus ada di sana. Ia datang minta pertolongan dari Yesus. Ia meskipun ia tahu ia adalah seorang yang najis, yang ditakuti oleh orang lain. Ia tahu ia dibenci, disingkirkan oleh orang lain. Tetapi ia mengharapkan Tuhan Yesus dapat menerimanya. Dengan iman itulah ia datang. Dan Yesus yang Maha Kasih menerima orang yang dibenci, disingkirkan. Yesus menyambutnya, menyembuhkannya. Saudara-saudara, dari sini kita dapat melihat Yesus yang Maha Kasih tidak pernah menolak,
Seorang yang dengan rendah hati, dengan iman datang mohon pertolongannya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu keadaan Anda bagaimana. Mungkin ada orang yang mempunyai perasaan aku dihina oleh orang lain. Aku tidak dianggap oleh orang lain. Aku bahkan disingkirkan oleh orang lain. Bukan saja orang di luar gereja, bahkan ada orang yang di dalam gereja memperlakukan kita dengan cara sikap yang demikian. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau memohon pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat permohonan dari si kusta dengan jawaban atau respon dari Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dikatakan si kusta itu dengan penuh pengharapan datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ia tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bagian yang paralel, yaitu di dalam Matius, di sana dikatakan ia sujud menyembah Yesus. Baik ia tersungkur di hadapan Yesus atau ia sujud menyembah Yesus. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan si kusta mengakui Yesus adalah Tuhan. Makanya dengan rendah hati datang menyembah Yesus. Tidak saja demikian, ia datang dengan suatu pengharapan bahwa ia mengakui aku adalah orang yang najis. Aku adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun. Ia ingin datang memohon pertolongan dari Tuhan. Maka ia berkata kepada Tuhan, Lord, if you are willing, you can make me clean. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat membuat aku menjadi tahir. Saudara-saudara sekalian, di sini menunjukkan imannya. Jika engkau mau, bukan jika engkau dapat. Ia sadar Yesus dapat. Maka ia mohon, apakah Tuhan kau mau menolong aku? Ini imannya. Saudara-saudara sekalian, ia sadar kebutuhannya apa. Ia datang memohon Tuhan apa yang dia butuhkan, bukan yang lain. Ia mohon supaya ditahirkan, disembuhkan. Ia sadar akan kebutuhannya, inilah yang membawa dia, membuka jalan bagi dia datang ke hadapan Yesus. Dari hal ini memberitahukan kepada setiap kita, jikalau siapapun ia terus-menerus tidak mau mengakui akan keadaan dirinya adalah seorang berdosa. Ia tidak mau mengakui bahwa ia memerlukan pertolongan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Maka ia tidak mungkin mau datang kepada Tuhan Yesus dan mohon pertolongan. Karena ia tidak mau mengakui kebutuhan dirinya sendiri, maka sikap inilah yang menutup pintu ia datang kepada Tuhan. Sebenarnya setiap orang mempunyai kebutuhan. Sebenarnya setiap orang di hadapan Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Persoalannya yaitu apakah kita mau mengakuinya? Apakah kita mau datang kepada Tuhan mohon pertolongan? Jikalau kita mau Tuhan menolong setiap kita, maka langkah pertama kita harus sadar apa yang menjadi kebutuhanku.
Harus sadar masalah apa yang ku hadapi ini. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak sadar, kita tidak akan dapat datang kepada Tuhan. Jikalau kita selalu menutupi akan kebutuhan kita, keadaan kita, kita juga tidak akan dapat datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Aku ada kebutuhan. Aku adalah orang yang berdosa. Dan dengan rendah hati, dengan tulus hati, mempaparkan akan kebutuhanku di hadapan Tuhan. Dan mohon pertolongan dari Tuhan. Orang ini datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya sudah mengatakan ini menunjukkan imannya. Ia dengan iman datang. Ia menantikan jawaban dari Tuhan akan permohonannya itu. Permohonan si kusta tidak sama dengan permohonan seorang ayah yang kecewa karena anaknya tidak dapat disembuhkan, yang tercatat di dalam Markus pasal 9. Di sana dikatakan Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya yang dia kasih naik ke bukit dan dimuliakan di sana. Murid-murid yang lain di bawah bukit itu. Ada seorang ayah membawa seorang anak karena dirasuk oleh roh jahat. Mohon kepada murid Yesus untuk mengusir. Tetapi murid Yesus tidak berdaya. Maka ketika Yesus turun dari bukit, ayah ini datang memohon kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Ayah ini berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Jikalau engkau dapat. Sepertinya ia ragukan. Muridnya tidak dapat. Apakah gurunya ini juga dapat? Maka jika dapat. Tetapi si kusta lain, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ia tahu Tuhan Yesus dapat. Maka ia mohon. Saudara-saudara sekalian, hari ini doa-doa kita bagaimana? Apakah dengan keraguan kita kata, Tuhan, jikalau engkau dapat, masih meragukan Tuhan Yesus. Si kusta berkata, Tuhan, jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bagaimana reaksi, respon dari Yesus? Kalau kita melihat di Injil Markus, di sana dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Setelah mendengarkan permohonan dari si kusta ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ini bukan belas kasihan yang biasa-biasa, yang sebenarnya seperti kita kata kasihannya, bukan itu. Belas kasihan di sini menunjukkan bahwa hati Tuhan, di dalam hati Tuhan yang paling dalam, ada suatu gerakan kasih. Gerakan inilah yang menggerakkan tangan Yesus, mengulurkan tangannya, menjamah orang yang kena penyakit kusta ini. Tidak saja mengulurkan tangannya, menjamah. Tuhan kemudian berkata, I am willing,
be clean. Aku mau, jadilah engkau tahir. Ini jawaban dari Tuhan Yesus kepada si kusta. Jawaban ini adalah yang dinanti-nantikan oleh si kusta ini. Si kusta, kalau engkau mau. Sekarang Tuhan katakan, aku mau. Tahirlah engkau. Saudara-saudara sekalian, dengan iman kita datang, dengan iman kita mohon. Tetapi sayangnya, kadang-kadang kita kurang iman untuk menantikan jawaban Tuhan. Meskipun pada saat itu si kusta menganggap dirinya adalah orang yang tidak ada pengharapan untuk disembuhkan. Meskipun orang lain juga merasa si kusta ini tidak ada pengharapan. Tetapi ia tetap mempunyai suatu iman, yaitu jikalau aku bertemu dengan Tuhan, aku akan mendapatkan belas kasihan dan akan disembuhkan oleh Tuhan. Maka ketika Yesus datang, ia dengan segera datang menghadap Yesus. Iman harus ada tindakan. Iman harus ada perbuatan. Jikalau iman tidak ada perbuatan, tindakan, maka iman itu iman yang mati. Ini adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Acap kali kita berkata kita beriman, tetapi kita sama sekali tidak ada tindakan yang nyata. Oleh sebab itu, kita tidak melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saya tadi sudah katakan, menurut hukum Musa, orang kusta itu adalah orang yang najis. Siapa yang menyentuh orang kusta, ia akan menjadi najis. Maka orang kusta ditakuti, orang kusta dijauhi, orang kusta tidak disenangi. Tetapi ketika mereka melihat Yesus mengulurkan tangannya menjamah si kusta, mereka heran, mereka terkejut. Apakah Yesus tidak tahu siapa yang menjamah si kusta? Menurut hukum Musa ia akan menjadi najis. Yesus tahu. Tetapi dia Yesus, ketika ia menjamah si kusta, bukan Yesus menjadi najis, tetapi sebaliknya yang najis ditahirkan. Saudara-saudara sekalian, Yesus hari ini pun mau menjamah kita orang yang berdosa. Yesus akan menolong, menyelamatkan kita orang yang berdosa. Tetapi persoalannya, yaitu apakah kita mau belajar seperti si kusta ini, mengulurkan tangan iman kita untuk menerima berkat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. D.L. Moody, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, ia pernah mengatakan perkataan ini. Iman membuat kita menerima berkat dari Tuhan yang banyak, lebih banyak daripada orang yang tidak beriman. Kasih membuat kita melayani Tuhan lebih banyak, lebih sungguh. Benar, kasih Tuhan besar. Anugerah Tuhan berlimpah. Tetapi sayang, tidak sedikit orang tidak mengerti atau tidak mau mengulurkan tangan imannya
untuk menerima berkat anugerah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada si kusta, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Alkitab mengatakan apa? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, kita dapat melihat dua kebenaran yang penting, saudara-saudara. Satu, di dalam perjanjian lama, para nabi jikalau ingin mengadakan tanda mujizat, ya harus demi nama Allah, Yahweh, yang mengadakan mujizat. Tetapi Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan penyakit kusta dengan perkataannya yang mempunyai kuasa. Semula tahirlah, dan ia menjadi tahir. Di dalam perjanjian lama yang dapat mengumumkan seorang kusta itu sudah tahir, hanya imam yang berada di bait Allah. Imam yang dapat mengumumkan engkau sudah tahir, dapat memulihkan statusnya sebagai orang yang suci, yang tahir, yang boleh bergaul dengan orang lain. Tetapi di sini Yesus berkata, tahirlah. Yesus yang berkata. Di sini menunjukkan Yesus itu siapa? Yesus bukan manusia berdosa, bukan manusia biasa. Ia adalah anak Allah. Maka ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang lain siapakah aku ini? Maka muridnya memberikan jawaban. Ada orang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari antara salah satu dari antara nabi-nabi itu. Maka Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, engkau adalah yang diurapi, datang untuk menjadi juru selamat dan Tuhan. Pengenalan yang jelas, Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup. Maka ia dapat melakukannya. Ia mempunyai otoritas, ia mempunyai kuasa. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian. Mengapa kita harus tawar? Mengapa kita harus takut bersaksi bagi Dia? Tuhan yang berkuasa itu yang akan menyertai kita. Yang kedua, saudara, Yesus mentahirkan orang kena penyakit kusta. Menjadi tahir menunjukkan apa? Orang yang ditolak, yang disingkirkan, sekarang diterima oleh Tuhan. Diterima. Ini menunjukkan apa? Belas kasihan Tuhan kepada orang yang lemah. Di dalam perjanjian baru, kata tahir ini sering dipakai untuk menggambarkan keselamatan daripada orang kafir. Orang kafir diselamatkan, itu digambarkan seperti orang yang kusta ditahirkan, disucikan. Dosa seperti kusta yang menakutkan, tetapi Yesus dapat mensucikan. Tuhan Yesus tidak saja menyembuhkan penyakit tubuh jasmani manusia. Terpenting dari semuanya itu, Yesus dapat menyelamatkan setiap orang yang berdosa, supaya jiwa kita jangan binasa, tetapi boleh menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sebagai anak Tuhan, maka sebetulnya kita harus mengerti isi hati Bapa surgawi. Kita harus mengasihi Dia.
Kita harus melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Di dalam dunia ini masih banyak orang masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu kita yang sudah menerima keselamatan, marilah dengan cinta kasih Kristus kita pergi membawa mereka datang kepada Tuhan. Terakhir, dari peristiwa ini, pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang yang sakit kusta. Menjamah orang yang tidak boleh dijamah. Jikalau kita bagaimana, saudara-saudara? Kita mungkin sudah jauh-jauh meninggalkan orang yang demikian. Kita tidak mau menyentuh mereka. Bukan tidak saja tidak mau menyentuh, juga tidak mau mengetahui mereka, tidak mau mendekati mereka. Tetapi dari peristiwa ini Tuhan mengajarkan pelajaran yang penting kepada setiap kita. Pelajaran yang pertama, saudara-saudara sekalian, jikalau kita diremehkan oleh orang lain, kita tidak dihormati oleh orang lain, kita seolah-olah disingkirkan oleh orang lain, bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi karena latar belakang keluarga kita tidak seberuntung seperti mereka. Mungkin keluarga kita adalah keluarga yang sederhana. Mungkin kita tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi. Mungkin pekerjaan kita tidak sehebat mereka. Maka kita tidak dipandang, kita disisihkan. Bahkan mungkin kita di dalam benak pikiran kita juga merasakan aku orang yang hina. Aku maka dihina. Maka dalam hatinya penuh dengan kepahitan. Tetapi ingatlah, tangan Tuhan selalu terulur bagi kita. Bagi kita yang dianggap remeh oleh orang lain, yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menopang kita, mengangkat kita. Maka seorang hamba Tuhan yang bernama Mark Rutherford, ia pernah berkata demikian. Aku mengharapkan kalau Alkitab ini boleh ditambahkan, tentu tidak boleh ditambah. Alkitab sudah sempurna, ya kan? Kalau boleh ditambahkan, saya mengharapkan di ucapan bahagia Yesus yang di dalam Matius pasal 5 ditambah 1. Berbahagialah mereka yang menyembuhkan, yang mengangkat orang-orang yang rendah diri, yang minder diangkat. Itu orang berbahagia. Tetapi inilah yang dikerjakan oleh Yesus dari mula sampai sekarang. Yesus selalu mengerjakan ini, mengangkat orang-orang yang direndahkan, sehingga ia rendah diri, minder, tidak berani melakukan apa. Yesus yang mengangkat. Hari ini kita orang percaya juga harus seperti Yesus. Bukan memandang keadaan lahiriah, kita harus memandang ia juga adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kehidupannya miskin, tidak seuntung kita, tetapi kita harus dengan kasih mengangkat dia. Yang minder, yang rendah diri diangkat, supaya ia tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang demikian. Saudara-saudara sekalian, apakah di antara kita ada orang minder kalau diminta pelayan? Aduh, saya masa bisa seperti saya melayani.
Saya tidak berpendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa memakai siapa saja, asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Di antara murid Tuhan yang berpendidikan tinggi tidak banyak. Siapa sih Petrus? Siapa sih Yohanes? Siapa sih Yakobus? Itu nelayan. Nelayan yang tidak berpendidikan. Maka orang-orang di Yerusalem mengkritik Petrus, kata ini adalah orang-orang yang tidak terpendidikan, terpendidikan rendah. Tetapi Tuhan pakai menggoncangkan akan dunia ini. Tuhan dapat memakai setiap kita, asalkan kita mau melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ruangan ini sudah sesak penuh. Tetapi Tuhan sudah menyediakan gedung gereja yang lebih besar. Tetapi saya harap bukan hanya gedungnya lebih besar, dan orangnya bertambah banyak. Bagaimana bertambah banyak? Yaitu kita semua harus bekerja sama, menginjili, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua yaitu Tuhan menghendaki setiap kita belajar seperti Yesus Kristus. Mau rela menyentuh orang yang tidak boleh disentuh, mengasihi orang yang tidak patut dikasih, mengampuni orang yang tidak harus diampuni. Tuhan telah melakukan ini. Kita melihat ketika Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Sebelumnya ia sudah dicambuk, menderita, dan dipaku lebih menderita. Pada waktu Yesus menderita, apa yang dia katakan? Apakah dia katakan, Bapa, musnahkanlah orang-orang ini yang jahat ini, yang menyiksa aku, memaku aku di kayu salib? Tidak. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kasih mengampuni orang yang tidak patut diampuni, mengasihi orang yang tidak patut dikasihi. Hari ini kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah diselamatkan, maka kita harus belajar seperti Tuhan Yesus menghadapi orang lain. Kita harus dengan kasih menghadapi orang lain. Tetapi kenyataan tidak selalu demikian, saudara. Maka Tuhan melalui Yakobus, di surat Yakobus, mengingatkan orang Kristen. Yakobus berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa sih memandang muka? Memandang ini muka. Saudara, memandang muka itu memandang penampilan orang. Wah, kalau orang pakai jas, wah, yang keren datang pergi. Mari masuk. Yakobus kata, ini duduk di tempat yang bagus. Kalau dia pakai yang sini kotor, sini lubang, wah, ini. Yang duduk di sini saja, jangan ke depan di sini saja. Memperlakukan orang menurut dia kaya atau miskin, dia orang terhormat atau tidak. Kita diingatkan, jangan seperti Yesus menerima siapa saja, pemungut cukai yang dianggap orang berdosa diterima. Jangan memandang muka.
Dalam kitab ini, peristiwa ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa. Ketika Yesus menjamah orang penyakit kusta, menunjukkan satu gambaran yang indah. Yesus mau menjamah orang-orang berdosa. Yesus datang dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Maka di dalam dunia yang penuh dosa ini, gereja Tuhan, orang Kristen, harus bersandarkan anugerah Tuhan, selalu menyatakan belas kasihan kita kepada orang-orang lain yang disingkirkan, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Nyatakan kasih kita, melayani mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka mengalami cinta kasih Kristus. Di dalam bagian ini juga memberikan suatu peringatan, yaitu kita jangan memandang remeh terhadap dosa. Dosa dapat menajiskan orang. Dosa dapat membawa orang binasa. Maka gereja, orang percaya, jangan meremehkan dosa itu. Tuhan menghadapi dosa sangat serius, yang mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menggantikan manusia yang berdosa, mati di atas kayu salib, supaya kita boleh diselamatkan. Hari ini kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai majelis gereja, kita mempunyai sikap yang bagaimana terhadap dosa itu. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang di luar Tuhan? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Apakah melalui kehidupan pelayanan kita, keluarga kita, bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara sekalian, di dalam perikop ini kita dapat melihat Tuhan tidak memperhatikan mengenai namanya apakah dapat disebarluaskan. Ia tidak menuntut nama. Di dalam Alkitab dikatakan banyak orang bondong-bondong datang, tetapi Yesus kata, Yesus mengundurkan diri ke tempat sepi untuk berdoa, menunjukkan ia bukan cari nama, tetapi ia terus mempertahankan hubungannya dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Asal kehendak Tuhan jadi, maka dia puas. Maka di dalam doa Tuhan Yesus sebelum ia meninggalkan dunia, dalam Yohanes 17, ia berkata, Bapa, aku telah memuliakan namamu. Kemudian selanjutnya, dengan aku telah menggenapkan kehendakmu di dalam dunia. Melakukan kehendak Tuhan itu memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, saya berdoa, saya berharap gereja dalam Kudus Kosamita, hamba Tuhan, majelis dan anggota gereja, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Bukan untuk cari nama, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk menggenapkan akan kehendak Tuhan. Bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar seperti Tuhan kita, penuh kasih sayang,
mau memperhatikan orang-orang lain. Bahkan yang tidak diperhatikan oleh orang lain, yang disingkirkan oleh kita, tetap memperhatikan dengan kasih. Marilah kita menjadi saksi Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.